Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam salah satu majelis yang sangat mulia ini, dalam salah satu taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke tempat ini ikhlas karenanya, dan semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Seperti yang mungkin telah diumumkan, kajian kita pada malam hari ini temanya adalah jalan kelompok yang selamat. Ini kita sampaikan yang pertama tujuannya untuk menyegarkan kembali ingatan kita tentang manhaj, jalan yang sekarang kita jalani, yang kita tempuh, yaitu jalan kelompok yang selamat, Al-Firqah An-Najiyah, Ahlussunnah wal Jamaah, Ad-Da'wah As-Salafiyah, At-Taifah Al-Mansurah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa kita berpegang teguh dengannya, dan semoga Allah mewafatkan kita di atas jalan kelompok yang selamat ini. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Tidak ada yang bisa kita sampaikan pada tema ini kecuali hanya sekedar menukilkan dan membacakan dari kitab yang insya Allah tidak asing bagi kita semuanya, yaitu kitab atau kutub, kitab yang kecil namun sangat besar manfaatnya dan sangat berharga, yaitu kitab Minhaj Firqatin Najiyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, seorang murid senior dari Syekh Muhaddits Nasiruddin Albani atau Muhammad Nasir Albani rahimahullah ta'ala, yang alhamdulillah sang pembicara beberapa kali berjumpa dengan beliau dan berkunjung ke rumah beliau, dan sedikit banyak menimba ilmu juga dari beliau rahimahullah ta'ala. Yang mana Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, beliau lahir pada tahun, kalau masehinya 1925, kalau hijriahnya 1340 hijriah. Beliau meninggal dunia tidak lama, kurang lebih 3 tahun yang lalu, 1431 hijriah atau 2010 yang lalu. Rahimallahu ta'ala meninggal dunia di kota Mekah. Ya. Ini salah satu peninggalan beliau yang sangat amat bermanfaat sekali, yang selayaknya untuk terus kita murojaah, karena sekali lagi singkat namun padat isinya. Di antaranya dalam salah satu babnya, yaitu tentang Minhaj Firqatin Najiyah, jalan kelompok yang selamat. Bagi yang sudah pernah mempelajarinya, sekali lagi untuk menyegarkan kembali ingatan kita, terutama di zaman yang penuh dengan syubhat, penuh dengan fitnah, perlu untuk kita wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan bagi yang belum mengetahui Al-Firqatun Najiyah, maka ini sebagai jalan penerang untuk kita bersama-sama meniti jalan yang hak ini, jalan Firqah An-Najiyah, kelompok yang selamat. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah.
Al-Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat, ini sebuah nama yang diambil dari makna sabda Rasulullah SAW tentang perpecahan umat. Satafariqu hadil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Bahwasanya umat Islam terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Artinya satu inilah kelompok yang selamat dari api neraka. Ketika ditanya, man ya Rasulullah, siapa yang selamat itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu yang mengikutiku dan para sahabatku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ada kelompok yang selamat. Ini yang kita inginkan dan ini yang kita betul-betul ingin menjadi golongan tersebut. Golongan yang selamat, yaitu yang mengikuti Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu untuk kita ketahui juga bagaimana metode mereka untuk kita mengikuti jejak mereka. Di sini ada beberapa poin yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zaino rahimahullah taala. Yang pertama, Al-Firqatun Najiyah hiyallati taltazimu minhaj Rasulullah SAW fi hayatihi wa minhaj ashabi min ba'dihi. Ciri atau metode Firqah Najiyah, kelompok yang selamat Ahlussunnah wal Jamaah, yang pertama adalah berpegang teguh dengan manhajnya, jalannya, metodenya Ar-Rasul SAW dan para sahabat beliau. Dan ini memang dari situlah dikatakan Al-Firqatun Najiyah. Dikatakan kelompok yang selamat karena mereka mengikuti Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang selalu kita dengungkan, bahwasanya kita dalam beragama ini tidak boleh mengikuti siapapun kecuali Al-Quran dan Sunnah dan para sahabat atau metode pemahaman para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekelompok apapun yang menyelisih Ar-Rasul dan para sahabat adalah kelompok yang halika, kelompok yang binasa. Maka sekali lagi bagi yang belum tahu mana jalan yang selamat, mana kelompok yang selamat, inilah kelompok yang selamat, yaitu kelompok yang hanya mengikuti Ar-Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil-dalil tentang hal ini sangat banyak sekali. Seantaranya yang tadi yang sudah kita sampaikan, kelompok yang selamat adalah ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikutiku dan para sahabatku. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Pegang teguh sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lal huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah." Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, selain jalannya para sahabat, kami palingkan di mana dia berpaling dan kami masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Ini kata para ulama bahwasanya menyelisih Rasul, menyelisih para sahabat Rasul adalah jalan kebinasaan di dunia maupun di akhirat. Maka sekali lagi, kalau kita mau menjadi kelompok yang selamat, harus betul-betul mengetahui jalan yang satu ini, yaitu jalannya Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, yang tidak jauh berbeda dengan poin yang pertama, di antara metode jalan kelompok yang selamat, Al-Firqatun Najiyah ta'udu ila kalamillah wa rasulihi hina tanazu'i wal ikhtilaf. Bahwasanya kelompok yang selamat metodenya adalah selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, terutama ketika adanya perselisihan dalam urusan agama ini. Dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah fiqih, tidak boleh kita berselisih begitu saja tanpa kita merujuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahihah dan tentunya dengan pemahaman para as-salafus saleh. Kalau kaum muslimin berselisih misalnya tentang di mana Allah, ada yang mengatakan Allah di mana-mana, ada yang mengatakan Allah ada di hati hamba-hambanya yang saleh, ada yang mengatakan Allah bersatu dengan wali-walinya, ada yang mengatakan Allah ada di atas langit, ada pula yang mengatakan Allah tidak di ruang dan di waktu. Maka perselisihan seperti ini, kewajiban kaum muslimin mengembalikannya kepada
Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau mereka mau mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah, maka pasti mereka akan mendapatkan jawaban yang paling benar dan jalan yang terbaik dan jalan persatuan bagi umat. Kalau kita kembalikan kepada Al-Quran tentang masalah tadi, Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas al-arsy. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aamintum man fis sama?" Apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di atas langit? Ini semuanya menunjukkan bahwasanya Allah ada di atas langit, bukan di mana-mana, atau bukan di tempat-tempat yang mereka sebutkan tadi. Demikian pula kalau dikembalikan kepada hadisnya Rasulullah SAW, ketika Rasul bertanya, "Aina Allah?" Dijawab, "Fis sama." Allah ada di atas langit. Ini perselisihan dalam masalah tauhid asma wa sifat. Demikian pula perselisihan dalam masalah tauhid al-uluhiyah misalnya. Ketika mereka membolehkan tabarruk atau tawasul atau berdoa kepada orang yang telah mati. Sedangkan yang lain mengatakan itu adalah syirik. Maka jalan yang terbaik, Allah mengatakan, "Fa in tanazatum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul." Jika kalian berselisih tentang suatu permasalahan, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan kalau kita kembalikan permasalahan tadi di dalam Al-Quran, kita akan dapati Allah berfirman, "Innaka la tusmi'ul mauta." Sesungguhnya engkau, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Muhammad, tidak bisa memperdengarkan ucapanmu kepada yang telah mati. Artinya apa? Haram, artinya syirik ketika orang itu tawasul atau berdoa kepada yang telah mati. Ini sekali lagi jalan yang telah Allah berikan kepada kita kaum muslimin dalam masalah perselisihan, harus kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula misalnya dalam permasalahan fikih, kalau ada orang membolehkan mengucapkan usolli atau nawaitu, maka kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan ternyata tidak ada tuntunan membaca usolli atau nawaitu ketika mau beribadah. Demikian pula permasalahan menghadiahkan pahala Al-Quran kepada yang telah meninggal dunia. Maka kita dapat di dalam Al-Quran bahwasanya Al-Quran untuk orang yang hidup. Liundhira man kana hayyan. Bahwasanya Al-Quran itu untuk yang hidup, bukan untuk yang mati. Demikian pula Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan. Ini semuanya sekali lagi jalan yang telah dijelaskan oleh Al-Quran, oleh Allah dan Rasulnya, bahwasanya setiap perselisihan dalam urusan agama wajib dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah untuk kita bisa selamat dari kesesatan. Kemudian yang ketiga, di antara metode al-firqah najiyah, kelompok yang selamat, bahwasanya al-firqatun najiyah la tuqaddimu kalam ahadin ala kalamillahi wa rasulihi. Bahwasanya firqah najiyah tidak pernah mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kurang lebih sama dengan poin yang pertama dan poin yang kedua tadi, bahwasanya al-firqatun najiyah ahlu sunnah wal jamaah, pedoman hidup mereka adalah Al-Quran dan sunnah yang sahihah dan pemahaman para as-salafus saleh, di antaranya para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling dikedepankan oleh mereka. Setiap akidah, setiap ibadah, setiap aktivitas keagamaan mereka selalu didasari dengan tiga hal tersebut: Al-Quran wa sunnah as-sahihah dengan pemahaman para as-salafus saleh. Bukan mendahulukan ucapan tuan guru, bukan mendahulukan ucapan ustadz atau ucapan orang-orang meskipun dia seorang al-ulama. Kalau menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, wajib Al-Quran dan Sunnah yang dikedepankan. Itu semuanya dalam rangka melaksanakan firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun sangat disayangkan kalau kita lihat kenyataan di tengah-tengah kaum muslimin, banyak di antara kaum muslimin yang lebih mendahulukan ucapan kiai mereka, tokoh masyarakat mereka, tokoh agama mereka dibandingkan ucapan Allah dan Ar-Rasul SAW. Sudah disampaikan ayatnya jelas bahwasanya orang yang telah mati tidak akan mungkin mendengar orang yang hidup atau doa orang yang hidup. Namun mereka bersikeras untuk tawasul, untuk minta-minta kepada yang telah mati dengan dasar ucapan tokoh-tokoh mereka, tokoh-tokoh masyarakat mereka ataupun tokoh agama mereka. Padahal jelas-jelas Allah mengatakan, wa ma anta bimusmin man fil kubur. Engkau tidak akan mungkin bisa memperdengarkan ucapanmu atau doamu kepada yang telah meninggal dunia. Sekali lagi, inilah
jalan keselamatan, yaitu kita selalu mengedepankan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para as-salafus saleh. Suatu saat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah beliau berdialog dengan sebagian kaum muslimin yang lainnya pada waktu itu tentang suatu permasalahan. Kemudian Abdullah bin Abbas membawakan ucapan Ar-Rasul SAW, kemudian dibantah dengan ucapan Abu Bakar wa Umar. Maka beliau mengatakan, akhsha an tanzil alaikum hijaratun minas sama, aqulu qala Rasul wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Aku khawatir akan turun hujan batu dari langit. Aku mengatakan Rasul bersabda, kalian menentang dengan mengatakan Abu Bakar wa Umar berkata yang lainnya. Ini Abu Bakar wa Umar, ucapan mereka berdua tidak boleh dipertentangkan dengan ucapan Rasul, apalagi ucapan selain Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma yang mereka adalah manusia terbaik setelah para nabi dan para ar-rusul. Inilah sekali lagi jalan keselamatan bagi kita di dunia maupun di akhirat, yaitu kita jadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang sahihah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh sebagai pegangan, sebagai pedoman dalam kita mengarungi kehidupan di dunia ini. Kemudian yang keempat, di antara minhaj atau metode firqatun najiyah, bahwasanya al-firqatun najiyah ta'tabiru at-tauhidah. Bahwasanya al-firqatun najiyah itu mementingkan, memprioritaskan masalah at-tauhid, ya, dalam dakwah mereka, dalam pengajian-pengajian mereka selalu diprioritaskan masalah at-tauhid, ya. Semua urusan agama itu semuanya penting, semua masalah yang harus kita sampaikan, harus kita jalankan. Udkhulu fis silmi kafa, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Namun dalam Islam ada skala prioritas. Al-aham fal muhim, mana yang paling penting dan mana yang penting. Ya, salat penting, namun ada yang lebih penting lagi, yaitu kalimatut tauhid la ilaha illallah. Dan itulah yang diikuti oleh al-firqatun najiyah. Karena memang firqatun najiyah Ahlussunnah wal Jamaah, ad-da'wah salafiyah atau as-salafiyun tidaklah beragama kecuali sesuai dengan ad-dalil, mengutamakan apa yang diutamakan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Ketika dakwah salafiyah gencar mendakwakan tauhid, memberantas kesyirikan, itu semuanya tidak lain kecuali hanya sekedar menjalankan metode Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, bagaimana dakwah para anbiya dan para rasul, semuanya memprioritaskan, mengutamakan, mengedepankan masalah at-tauhid, yaitu tauhid al-uluhiyah. Walaqad ba'asna fi kulli ummati rasulan an ibudallaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul, atau kepada setiap umat seorang rasul yang seruannya adalah an ibudallaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhilah at-taghut. Demikian pula Allah mengisahkan dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudallaha ma lakum min ilahin ghairu. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh dan beliau mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi ibudallah, wahai kaumku sembahlah Allah. Inilah hakikat dakwah salafiyah, hakikat firqatun najiyah Ahlussunnah wal Jamaah, hanya mengikuti apa yang telah diajarkan, dijalankan oleh para anbiya wa rasul, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terus sampaikan masalah at-tauhid, itu utama di zaman sekarang ini, yang banyak para dai-dai yang menyesatkan umat, menyerumuskan umat kepada kesyirikan, ya, memerintahkan mereka, menyuruh mereka untuk tabaruk dengan kuburan, ya, meminta-minta istighosah, tawasul kepada yang telah mati. Maka kebutuhan umat tentang penjelasan tauhid, yaitu tauhid al-uluhiyah, ini lebih sangat amat, ya, perlu untuk terus digencarkan, terus untuk apa? Didakwahkan. Ya, jangan dikira sekarang umat telah bertauhid. Ya, banyak umat Islam yang tidak tahu tentang apa itu at-tauhid. Ya, mereka hanya mengartikan tauhid hanya sebatas Allah sang pencipta. Namun mereka tidak tahu bahwasanya itu seperti keyakinannya orang-orang musyrikin yang juga meyakini Allah satu-satunya Allah satu-satunya pencipta. Namun mereka lalai
bahwasanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak dan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Maka di antara ciri utama, ciri khas dakwah as-salafiyah, ciri khas al-firqat najiyah adalah gencarnya mereka, antusiasnya mereka dalam mendakwahkan at-tauhid. Tauhid, sekali lagi tauhid uluhiyah. Ini kita jelaskan, tauhid uluhiyah, kita tekankan makna tauhid uluhiyah karena kata-kata tauhid ini bisa diarahkan kepada yang lainnya. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan, kelompok-kelompok sesat mereka juga mengatakan kita wajib untuk apa? Mendakwakan tauhid. Namun tauhidnya mereka dengan tauhidnya al-firqah najiyah, dengan tauhidnya Ahlussunnah wal Jamaah berbeda. Puncak tauhidnya kelompok-kelompok sesat itu diantaranya tauhid ar-rububiyah. Seperti yang insyaallah akan kita jelaskan pada pembahasan Asy'ariyah. Asy'ariyah mereka mengatakan tauhid yang mereka maksud adalah tauhid ar-rububiyah saja. Lupa dengan tauhid al-uluhiyah. Kelompok teroris, kelompok al-khawarij, kelompok harakah, mereka juga menggembar-gemborkan tauhid. Namun yang mereka maksud adalah tauhid al-hakimiyah. Tidaklah hukum kecuali hukum Allah, itu saja yang mereka gencarkan. Namun dakwah salafiyah, sebagaimana para nabi dan para rasul, semangatnya, antusiasnya adalah memprioritaskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah, memerangi syirik dalam tauhid atau syirik uluhiyah. Di antaranya syirku al-kubur, syirik dalam masalah pengkeramatan terhadap kuburan para wali. Itu merupakan prioritas utama dakwah as-salafiyah. Itulah adalah prioritas dakwah para nabi dan para ar-rusul. Ikhwani fillah rahimani wa rahmukumullah. Dan inilah yang sebetulnya miftahun nasr, kuncinya kemenangan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin sama-sama bertauhid, sama-sama bersemangat dalam mendakwakan tauhid, insyaallah pertolongan akan turun dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah berjanji, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadalahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal saleh untuk Allah menjadikan mereka sebagai khalifah, pemimpin di atas muka bumi ini, sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai pemimpin, dan Allah akan mengokohkan agama yang Allah ridhai bagi mereka, dan Allah akan merubah ketakutan mereka dengan ketenangan, ya'budunani. Namun syaratnya mereka harus beribadah kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Maka inilah sekali lagi yang diprioritaskan oleh as-salafiyin atau oleh dakwah salafiyah, oleh Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu dakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Dan yakinilah semua kelompok-kelompok dakwah yang meremehkan masa tauhid al-uluhiyah, maka mereka adalah kelompok yang halika, kelompok yang binasa, kelompok yang sesat. Ini adalah ciri. Kalau antum mau tahu kelompok mana yang sesat, lihat dari prioritas mereka dalam masalah dakwah. Kalau mereka tidak memprioritaskan dakwah kepada tauhid uluhiyah, ketahuilah ini adalah dakwah yang batilah. Ini adalah kelompok yang sesat. Karena apa? Menyelisihi prioritasnya dakwah para anbiya war rusul. Kemudian yang kelima, di antara minhaj firqatun najiyah, al-firqatun najiyah yuhyuna sunana Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihim wa sulukihim wa hayatihim. Bahwasanya al-firqah najiyah, kelompok yang selamat, Ahlussunnah wal Jamaah, ad-dakwah salafiyah, metode mereka, jalan hidup mereka adalah selalu menghidupkan sunnahnya ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, kemudian juga dalam masalah kehidupan mereka sehari-hari. Mereka tidak lain kecuali hanya mengikuti apa yang telah diajarkan oleh ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salatnya mereka sebagaimana salatnya ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sekali lagi tidak akan mungkin bisa terwujud kecuali dengan kita terus belajar dan belajar,
Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jangan kita hanya semangat, kita wajib menghidupkan sunnah Rasul, namun malas belajar. Masalah misalnya tentang salat, ya. Kalau mungkin kita mau buat sensus di sini, wallahu a'lam, siapa yang pernah membaca sifat salat Nabi dari awal sampai akhir misalnya. Ya. Ini perlu untuk kita apa? Muhasabatun nafsi, untuk kita koreksi diri kita. Jangan hanya semangat, kita harus menegakkan sunnah Rasul. Namun, apa buktinya? Sudahkah kita mempelajari sunnahnya Rasul? Di antaranya tadi, salat masalah. Tentang masalah salat misalnya, sudahkah kita mengkaji atau paling tidak membaca buku tentang sifat salat Nabi? Misalnya punya Syekh Albani rahimahullah atau Syekh Abdul Aziz bin Baz tentang sifat salat Nabi. Sudahkah pernah kita baca? Kalau belum, maka perlu untuk kita koreksi diri kita, terus untuk kita perbaiki diri kita. Jangan sekedar bermodal semangat, namun harus kita buktikan dengan diantaranya thalabul ilmi, belajar ilmu, terutama tentang bagaimana sunnah-sunnahnya, ajarannya Rasul dalam ibadah kita sehari-hari. Demikian pula dalam masalah al-akhlak, karena memang Islam bukan hanya ibadah, Islam bukan akidah, namun Islam adalah keseluruhan yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, dakwanya, demikian pula masalah al-akhlak. Perlu untuk kita belajar juga bagaimana akhlaknya Ar-Rasul SAW, bagaimana muamalahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita juga mendapati fenomena yang tidak menyenangkan di tengah-tengah orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai as-salafiyun tentang masalah muamalah. Berapa banyak terjadi pertengkaran karena masalah utang piutang. Hobi utang namun tidak mau membayar, ditagih malah marah-marah. Apakah ini akhlaknya kaum muslimin, akhlaknya Rasul SAW? Sekali lagi, Islam udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Bukan hanya masalah akidah, namun juga masalah ibadah, juga masalah al-akhlak. Demikian pula masalah al-muamalah terhadap sesama kaum muslimin. Kemudian dikatakan di sini fa asbahu ghuraba baina qaumihim. Ketika al-firqah najiyah, ketika Ahlussunnah wal Jamaah menghidupkan sunnahnya Rasul SAW, maka mereka menjadi ghuraba, orang-orang yang terasing, diasingkan oleh masyarakat di sekitar yang mereka jahil terhadap sunnahnya Rasul SAW, dianggap sebagai aliran baru, dianggap sebagai ajaran yang sesat, madhab yang kelima dan sebagainya. Ini semuanya resiko orang yang menghidupkan sunnahnya Ar-Rasul SAW. Sebagaimana itu telah dijelaskan oleh Rasul SAW dalam sabda beliau, badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatubalil ghuraba. Islam datang dalam keadaan terasing dan akan kembali dalam keterasingan, dan beruntunglah orang-orang yang terasing tersebut, yaitu orang-orang yang berpegang dengan sunnahnya Rasul SAW di kalangan masyarakat dalam keadaan jahil, dalam keadaan mereka jauh daripada sunnahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini pula jangan kita terlalu bersedih hati ketika kita dikucilkan masyarakat, dicemooh masyarakat, dicelah masyarakat karena kita memegang sunnahnya Rasul SAW. Karena memang itulah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dihiasi dengan yang tidak mengenakan, dengan yang menyusahkan. Memang itu adalah sekali lagi resiko orang mau masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Penuh dengan resiko, diantaranya dikucilkan oleh masyarakat yang mereka jauh dari ajaran Ar-Rasul SAW. Namun ingatlah, fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang terasing. Sebagian ulama mengatakan fatuba itu adalah syajaratun fil jannah. Pohon di surga yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul, kemudian mereka menjadi asing. Sekali lagi, orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul pasti akan mendapatkan onak dan duri, pasti akan menghadapi rintangan dan ujian. Namun sekali lagi ingatlah, Rasul telah bersabda, memberikan kabar gembira kepada kita, fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang terasing tersebut. Seorang ulama salaf yang bernama Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, ilzam tariqal huda wala yadurruka qillatus salikin. Berpeganglah kalian dengan jalan petunjuk, dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam,
dan tidak akan memadaratkan kalian, tidak akan mencelakakan kalian sedikitnya orang yang berjalan di atasnya. Kemudian beliau mengatakan, wa iyyaka wa turqad dalal, dan jauhkanlah diri kalian dari jalan-jalan kesesatan. Kemudian beliau mengatakan, wala taghtarra bikasratil halikin, dan jangan tertipu dengan banyaknya orang yang binasa di atas jalan kesesatan tersebut. Kebenaran ukurannya Al-Quran dan Sunnah, bukan mayoritas manusia. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau Nabi Muhammad mengikuti kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita untuk tetap tegar as-sabat, untuk kita istiqamah di atas sunnahnya Ar-Rasul SAW sampai akhir hayat kita, meskipun banyak orang yang mencemooh kita, yang menyudutkan kita, namun selama kita di atas al-haq, maka kewajiban kita adalah as-sabat, yaitu tetap istiqamah di atas jalan petunjuk tersebut. Yang keenam, di antara minhaj firqatun najiyah, bahwasanya al-firqatun najiyah la tata'assab illa li kalamillah wa kalami rasuli al-ma'sum alladzi la yantiqu anil hawa. Bahwasanya kelompok yang selamat Ahlussunnah wal Jamaah tidak ta'assub, kecuali tidak fanatik, kecuali kepada firman Allah, kepada Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terkadang perlu untuk kita ingatkan kembali diri kita, karena banyak juga fenomena di tengah-tengah orang-orang yang mendakwakan dirinya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, sebagai salafiyin, namun mereka lalai, namun mereka lupa dengan minhaj firqat najiyah yang satu ini, yaitu dilarang fanatik, dilarang ta'assub dengan ucapan siapapun kecuali ucapan Allah dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap manusia selain Ar-Rasul SAW, sebagaimana kata Imam Malik, pasti bisa salah. Siapapun orangnya. Kalau Imam Malik saja mengatakan, kullun yukhad min qawli wa yutrak ila Rasul SAW. Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali Ar-Rasul SAW. Imam Syafi'i mengatakan, idza khalafa qawli qala Rasul SAW, fadribu qawli ardul haid. Kalau ucapanku menyelisih ucapannya Rasul, buang jauh-jauh ucapanku. Itu para imam-imam Ahlussunnah yang ilmunya Masya Allah, yang kita sangat jauh dari mereka. Itu mereka merasa bahwasanya tidak ada yang maksum selain Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka harus kita yakini bahwasanya ucapan para asatidzah, ucapan para masyayikh, ucapan para ulama, tidak semuanya bisa langsung ditelan mentah-mentah, tidak langsung bisa diterima, kecuali yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita sampaikan tadi, ini kita tekankan karena memang banyak fenomena yang sangat jauh daripada minhaj firqatun najiyah di kalangan mereka-mereka yang menyatakan dirinya sebagai as-salafiyin. Mereka merasa misalnya syekh mereka, Syekh Rabi bin Hadi misalnya, tidak bisa diketik sama sekali, maksum dalam segala hal, tidak boleh dikatakan salah. Ini adalah fenomena yang sangat menyedihkan di kalangan yang menyatakan dirinya sebagai pengikut dakwah as-salafiyah. Padahal minhaj firqatun najiyah mengatakan tidak ada yang maksum kecuali Ar-Rasul, tidak boleh fanatik kecuali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulama bisa salah, nanti akan kita sampaikan lagi. Kemudian yang ketujuh, al-firqatun najiyah hum ahlul hadis alladzina qala Rasulullah SAW fihim la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Bahwasanya al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat Ahlussunnah wal Jamaah, mereka adalah ahlul hadis. Siapa ahlul hadis itu? Yaitu At-Ta'ifah Al-Mansurah. Ini adalah nama-nama bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah punya nama lain. Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, At-Ta'ifah Al-Mansurah, Ad-Da'wah Salafiyah atau As-Salafiyun, Al-Ghuraba, Ahlul Hadis, Ahlul Athar. Ini adalah nama-nama syar'i bagi Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya At-Ta'ifah Al-Mansurah yang diambil dari sabda Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin, dalam riwayat lain mansurin,
senantiasa akan ada di tengah umatku kelompok yang mansurin, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ciri mereka dohirin, nampak di atas kebenaran, tidak la yakhafu fillahi laumata laim, tidak takut kepada celaan orang yang mencela di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Selama benar disampaikan, qulil haqqa walau murran, katakan yang hak meskipun pahit rasanya. Ini adalah ciri Taifah Mansurah, tidak menyembunyikan kebenaran. Disampaikan yang hak itu adalah hak, yang batil adalah batil, yang tauhid adalah tauhid, yang syirik adalah syirik, yang sunnah itu sunnah, yang bid'ah itu bid'ah. Terang-terangan, tidak pula basa-basi, tidak pula ditutup-tutupi. Apalagi kalau kita melihat alul bid'ah, orang-orang yang sesat saja, mereka terang-terangan menampakkan kebatilan mereka, kebid'ahan mereka, kesyirikan mereka. Mengapa kita malu? Mengapa kita tidak mau menampakkan al-haq? Padahal umat sangat amat butuh terhadap penjelasan tentang yang hak ini. Dan para ulama mengatakan tarkul bayan indal haja mamnu' atau takhirul bayan indal haja mamnu'. Ulama usul fikih mengatakan meninggalkan penjelasan dikala dibutuhkan itu suatu yang terlarang. Sekarang umat butuh penjelasan, apa itu tauhid, apa itu syirik, apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Maka wajib bagi kita untuk terang-terangan menyampaikan. Tidak perlu untuk kita sembunyikan. Jangan khawatir dengan ancaman dan sebagainya, karena memang inilah resiko ad-da'wah. Semuanya pasti ada onak dan duri. Namun sekali lagi ciri firqatun najiyah, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin al-haq. Mereka nampak di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum. Tidak mencelakakan mereka orang yang mencampakkan mereka atau yang mencela mereka sampai datangnya perkara Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Ahlussunnah wal Jamaah mereka selalu nampak di atas al-haq. Kemudian yang kedelapan, al-firqatun najiyah tahtarimul a'immatal mujtahidin. Bahwasanya al-firqatun najiyah mereka menghormati ulama-ulama ahli ijtihad. Ini sambungan dengan yang tadi, bahwasanya kita tidak boleh fanatik terhadap siapapun dari kalangan ulama misalnya. Namun bukan berarti kita meremehkan ulama. Beda antara kita mencela ulama dengan kita tidak fanatik kepada para al-ulama. Justru dengan kita fanatik kepada ulama berarti kita telah mencela ulama. Karena para ulama sendiri mereka telah mencela adanya at-ta'assub. Seperti kata para imam-imam Ahlussunnah tadi, bahwasanya apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapanku. Kalau kita fanatik kepada Imam Syafi'i berarti kita mencela Imam Syafi'i. Berarti kita menyelisih Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Maka sekali lagi bedakan antara fanatik dengan kita, atau kita tidak fanatik dengan kita mencelah para al-ulama. Ulama kita katakan tidak maksum. Ini adalah sesuai dengan kedudukan mereka sebagai manusia. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu pasti berbuat kesalahan. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Namun sekali lagi kita sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan, Ahlussunnah wal Jamaah as-salafiyun selalu pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian umat yang pertengahan. Tidak mencela ulama dan tidak fanatik kepada para ulama. Sikap tengah-tengahnya yaitu kita mengambil ilmu mereka, kita mengambil ucapan mereka yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dapati mereka salah, tetap kita hormati mereka. Namun kesalahan kita buang. Kita cinta kepada para ulama, namun kebenaran lebih kita cintai. Kita cinta kepada para ulama, namun Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada mereka. Maka inilah sikap pertengahan Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak mencela, tidak melecehkan para ulama, tidak meremehkan para ulama, namun juga tidak boleh fanatik kepada para ulama, mengambil ilmu mereka, mengambil ucapan mereka yang sesuai dengan dalil, dan kalau kita mendapati ada kesalahan dari mereka, kita tinggalkan kesalahan mereka, namun tetap kita menghormati mereka. Azan? Atau terus? Okay. Kemudian yang ke-9 di antara minhaj firqatun najiyah, al-firqatun najiyah ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar. Di antara ciri khas dakwah as-salafiyah al-firqatun najiyah Ahlussunnah wal Jamaah,
mereka melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang wajib untuk kita yakini bersama, yang wajib untuk kita pahami bersama, bahwasanya sebaik-baiknya yang ma'ruf adalah at-tauhid. Dan semungkar-mungkarnya kemungkaran adalah asyirik. Maka ini juga yang merupakan prioritas utama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam melaksanakan al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Jangan seperti sebagian kelompok yang ada di negeri kita ini. Sebuah ormas yang tidak asing lagi bagi masyarakat, terkenal dengan anarkisnya, terkenal dengan kriminalitas mereka. Mereka semangat dalam, katanya seperti itu, katanya apa, semangat dalam nahi mungkar, bahkan merusak tempat-tempat kemaksiatan dan sebagainya. Yang mereka prioritaskan adalah membasmi kemaksiatan seperti perzinahan, prostitusi dan sebagainya. Padahal sekali lagi yang paling diprioritaskan oleh Islam adalah at-tauhid dan memberantas kesyirikan. Ini yang mereka apa? Lalai darinya, atau mungkin bahkan mereka tidak mau melaksanakannya karena tokoh-tokoh mereka jatuh ke dalam kesyirikan. Maka ini yang perlu untuk kita apa? Jelaskan kepada umat bahwasanya nahi mungkar bukan sebatas kemaksiatan-kemaksiatan tadi. Ada yang lebih mungkar yang wajib untuk kita apa? Ingkari. Kalau kita mengingkari perzinahan, minuman-minuman keras, narkoba, perjudian, maka di sana ada yang lebih layak untuk kita ingkari, yaitu inna syirka la dzulmun adzim, kesyirikan yang merupakan kedzaliman yang paling besar. Ini yang sangat amat dilalaikan oleh kelompok-kelompok tersebut. Mereka prioritasnya hanyalah maksiat-maksiat tersebut, padahal ada yang lebih dahsyat lagi daripada maksiat tersebut. Yang sangat disayangkan, mereka tidak mau melaksanakan nahi mungkar tersebut. Di antara sebabnya karena memang tokoh-tokoh mereka jadi juga jatuh ke dalam kesyirikan ataupun kebid'ahan. Adapun dakwah salafiyah mengingkari segala kemungkaran. Namun yang paling diprioritaskan adalah mengingkari kesyirikan dan juga apa? Kebid'ahan. Yaitu untuk melawan skala prioritas iblis dan para asyaitan. Yang mana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, setan itu punya target, punya skala prioritas dalam menyesatkan manusia. Yang pertama adalah asyirku billah. Bagaimana setan berusaha untuk menjatuhkan manusia pertama kali ke dalam kesyirikan. Kalau tidak bisa ke dalam kebid'ahan. Kalau nggak bisa baru ke dalam al-kabair, dosa-dosa besar. Maka kita lawan dengan kita apa? Prioritaskan syirik yang pertama harus diingkari. Kemudian bid'ah yang harus diingkari. Kemudian al-kabair. Ini yang sekali lagi merupakan ciri khas dakwah as-salafiyah. Punya skala prioritas yang paling utama adalah menegakkan tauhid dan membasmi kesyirikan. Kemudian kata beliau, fahyatun kiru turuk al-mubtada'ah wal ahzab al-haddama alati faraqatil ummah. Dan termasuk al-amr bil ma'ruf dan nahi mungkar adalah mengingkari kelompok-kelompok ahli bid'ah atau kelompok-kelompok hizbiyah, kelompok-kelompok harokah misalnya. Ini juga termasuk bagian daripada al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Amar ma'ruf bukan hanya menyuruh salat, nahi mungkar bukan mencegah dari kemaksiatan, namun lebih dari itu mencegah umat masuk ke dalam golongan-golongan yang sesat. Maka dakwah salafiyah di antara cirinya adalah membongkar gedok atau menjelaskan kesesatan kelompok-kelompok yang sesat. Tidak perlu pakai apa basa-basi. Dikatakan ini yang sesat, kita katakan sesat. Dengan bukti-bukti yang nyata. Ini adalah apa? Sekali lagi minhajnya firqah an-najiyah. Itu semuanya mengikuti jejak ar-Rasul dan para sahabat ar-Rasul SAW. Rasul juga mengingkari kelompok-kelompok sesat, tidak didiamkan. Di antaranya Rasul mengatakan al-khawarij kilabun nar, bahwasanya kelompok khawarij itu adalah anjing-anjingnya neraka. Al-qadariyatu majusu hadil ummah, kelompok qadariyah adalah majusinya umat ini. Rasul sampaikan dengan tegas, dengan jelas bahwasanya wajib untuk kita apa? Menjauhkan diri daripada kelompok-kelompok yang sesat. Dan itu yang diikuti oleh dakwah as-salafiyah, oleh al-firqatun najiyah, yaitu apa? Mengingkari kemungkaran dan mengingkari kelompok-kelompok yang mungkar, kelompok-kelompok yang sesat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan wada'i ilal bid'ah yastahiqul uqubah. Dai-dai penyesat umat itu wajib untuk apa? Diberikan sanksi.
Wa uqubatu taratan bil qatl. Terkadang sanksinya itu dengan dipenggal lehernya. Ini bagi penguasa yang mereka merupakan pihak berwajib dalam melaksanakan hal ini. Kemudian kata beliau, kama qatala salaf Ja'ad bin Dirham wa Jam bin Safwan wa Ghilan ad-Dimashq. Sebagaimana dahulu para salaf membunuh memenggal leher Ja'ad bin Dirham, Jam bin Safwan, Ghilan ad-Dimashqi, tokoh-tokoh penyesat pada waktu itu. Kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa illam yumkin uqubatuhu fala budda min bayani bid'atihi. Kalau kita tidak sanggup untuk memberikan hukuman seperti tadi, maka minimal dijelaskan kebid'ahan mereka, disebutkan kesesatan mereka di hadapan masyarakat. Ya, tidak ada istilah ghibah dalam membongkar kedoknya ahli bid'ah. Para ulama terdahulu mengatakan la ghibah dalil mubtadi'. Tidak ada istilah ghibah menggunjing bagi atau untuk ahli bid'ah. Wajib dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, ini adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Ini adalah kelompok yang batil, wajib dijelaskan. Karena ini merupakan bagian daripada al-amr bin ma'ruf wan nahyi anil munkar. Kata Syekh Islam Taimiyah tadi, jika kita tidak sanggup memberikan sanksi seperti tadi, maka paling tidak minimal menjelaskan kebid'ahan mereka. Wa tahdzirin nasi min bid'atihi, dan menjelaskan kepada manusia tentang kebid'ahan mereka. Kemudian kata beliau, fa inna hadza min jumlatil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar alladzi amarana Allah bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang mana menjelaskan kebid'ahannya kelompok yang bid'ah atau kebid'ahannya sebagian orang, itu termasuk bagian al-amr bin ma'ruf wan nahyi 'anil munkar yang kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-10, al-firqatun najiyah tad'ul muslimin an yakunu minal mutamassikin bi sunnati Rasulullah sallallahu wa ashabihi. Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah mereka itu menyeru umat untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, kembali kepada pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu. Kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah, bukan menyeru umat untuk mengikuti pemikiran manusia, pemikiran ustadz-ustadz atau kelompoknya. Namun Ahlussunnah wal Jamaah menyeru manusia untuk kembali ke jalan Allah, kepada Al-Quran, kepada sunnahnya Rasulullah SAW, kembali kepada ajarannya para as-sahabah. Dan itulah yang Allah firmankan, Qul hadi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku, yaitu jalannya Nabi Muhammad. Apa itu jalan Nabi Muhammad? Ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah, aku berdakwah kepada Allah. Ini yang harus perlu kita camkan. Jangan sampai dakwah ini menyeru kepada perorangan, kepada individu. Namun dakwah salafiyah menyeru umat untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dakwah salafiyah tidak pernah mengajarkan fanatik kepada seorang pun kecuali kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan kelompok-kelompok harokah yang mereka menyeru manusia untuk fanatik kepada tokoh-tokoh mereka, kepada Hasan al-Banna, kepada Said Qutb atau kepada yang lainnya. Namun Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Menyeru hanya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ad'u ilallah ala basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan para pengikutku. Kata para ulama, cirinya pengikut Rasul tadi menyeru kepada Allah, menyeru kepada tauhidullah, kepada agama Allah, bukan menyeru kepada dirinya, namun menyeru kepada Allah. Kemudian yang kedua, ala basirah, dakwanya di atas al-ilmu. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Dan ini juga merupakan cirinya pengikut para Rasul, yaitu menyeru kepada tauhidullah, wa subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang al-musyrikin. Kemudian yang ke-11, al-firqatun najiyah tunkiru al-qawanin al-wadi'iyah allati hiya min wadi'il bashar. Bahwasanya al-firqah najiyah mengingkari hukum-hukum, undang-undang buatan manusia yang menyelisihi al-Islam, menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi
wasallam. Ya. Namun bedanya dengan kelompok Khawarij, kalau Ahlussunnah wal Jamaah mereka tidak gegabah mengkafirkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya. Ada perinciannya seperti yang sudah berkali-kali kita jelaskan di tempat ini, bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah sejak zamannya para sahabat sampai detik ini dan sampai hari kiamat, mereka meyakini tidak semua orang yang berhukum dengan selain hukum Allah dikatakan langsung kafir. Ada perinciannya. Yang mengakui Islam yang terbaik, hukum Allah yang terbaik, hukum Islam yang wajib diterapkan, namun karena hawa nafsunya dia berhukum dengan selain hukum Allah, maka tidak kafir. Dia sebagaimana pelaku kemaksiatan. Kalau orang itu meyakini hukum Islam sama dengan hukum Barat, hukum Islam tidak relevan dengan zaman, hukum Islam itu sudah kadaluarsa, atau hukum Barat lebih baik daripada hukum Islam, maka ini yang dikatakan kufur akbar, kufur besar. Itu pun hukum secara perbuatan atau ucapannya, orangnya masih butuh ditegakkan hujah lagi, tidak gegabah. Bukan seperti kelompok Al-Khawarij, kelompok teroris yang ada, yang cepat untuk mengkafirkan orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini hukum Islam yang harus diterapkan dalam semua kehidupan manusia. Ya, itu diantara apa? Bedanya dengan kelompok Al-Khawarij juga. Kalau kelompok Khawarij, kelompok teroris yang ada sekarang ini, mereka hanya menyempitkan hukum Allah pada hukum pemerintahan saja. Ahlussunnah tidak. Ahlussunnah mengatakan hukum Allah bukan hanya pada di pemerintahan saja, namun hukum Allah mencakup semua bidang kehidupan manusia. Dalam akidah harus berhukum dengan hukum Allah. Dalam masalah ibadah harus berhukum dengan hukum Allah. Sallu kama ra'aytumuni usolli. Demikian pula dalam masalah muamalah, jual beli harus berhukum dengan hukum Allah. Dalam masalah dakwah harus berhukum dengan hukum Allah. Dalam masalah jihad harus berhukum dengan hukum Allah. Namun ini yang mereka tidak sadari. Ya, mereka gembar-gembor wajib berhukum dengan hukum Allah. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir mutlakon. Secara mutlak. Mereka lupa bahwasanya diri mereka sendiri tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Coba antum perhatikan, ketika mereka membunuh para turis misalnya, yang itu merupakan kafir muahad, yang mana Rasul mengatakan man qatala muahadan lam yara hayatal jannah. Barang siapa membunuh kafir muahad, seperti turis itu, maka dia tidak mencium bau surga. Riwayat Bukhari. Namun mereka menyelisih sabda Rasul, menyelisih hukum Allah ini. Apakah itu dikatakan jihad? Apakah ini dikatakan orang-orang yang berhukum dengan hukum Allah? Ini semuanya karena mereka menyempitkan, membatasi hukum Allahnya pada hukum pemerintahan. Mereka lupa bahwasanya mereka juga wajib berhukum dengan hukum Allah dalam pergerakan mereka, dalam kegiatan dakwah mereka. Ketika mereka misalnya mereka menyamar dengan memakai cadar, laki pakai cadar, apakah itu hukum Allah meskipun dengan niat dakwah ataupun untuk berjihad kata mereka. Sedangkan Rasul mengatakan la'anallah al-mutasabbihina minar rijal bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Pakai cadar bagi laki-laki, apakah itu bukan menyerupai perempuan? Apakah itu hukum Allah? Inilah sekali lagi bedanya dakwah salafiyah dengan kelompok teroris yang ada. Meskipun kita sama-sama meyakini hukum Islam yang wajib diterapkan di atas muka bumi ini, namun Ahlussunnah sekali lagi mengatakan hukum Allah mencakup semua kehidupan manusia. Yang terakhir, yang ke-12, di antara minhaj firqatun najiyah, bahwasanya al-firqatun najiyah tad'ul muslimin jami'an ilal jihad fi sabilillah. Bahwasanya al-firqatun najiyah menyeru kaum muslimin semuanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mengatakan, wah, nggak beda dengan kelompok teroris kalau gitu. Lah, berbeda. Perbedaannya sangat jauh. Di antaranya apa? Kata-kata jihad fisabilillah menurut Ahlussunnah wal Jamaah, menurut dakwah salafiyah, tidak hanya dibatasi dengan jihad dengan senjata. Jihad dalam Islam harus dipahami itu meliputi beberapa hal, bukan hanya jihad dengan senjata saja. Di sini disebutkan oleh beliau bahwasanya jihad ada 3 macam bentuknya. Dari sisi apa yang perlu kita berjihad dengannya, yaitu yang pertama al-jihad
bi al-lisan wal qalam, jihad dengan lisan, yaitu dengan dakwah, dengan nasihat, ya. Yang ini juga termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi SAW, wala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Wahai Nabi Muhammad, jangan engkau mengikuti orang-orang kafir dan berjihadlah melawan mereka dengan jihad yang besar. Kata-kata wajahidhum bihi, berjihadlah melawan mereka dengannya, kata Abdullah bin Abbas, ai bil Quran, artinya berjihadlah melawan orang kafir dengan Al-Quran, dengan mendakwai mereka dengan Al-Quran. Itu Allah katakan jihad dan kabirah, jihad yang besar. Ini yang apa? Dilupakan oleh kelompok Harakah. Mereka menyempitkan jihad hanya dengan apa? Senjata saja. Padahal dalam Islam, jihad itu ada beberapa bentuknya. Di antaranya jihad dengan Al-Quran, jihad dengan dakwah, dengan nasihat. Ya, apa yang kita lakukan sekarang termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang antum lakukan sekarang, talabul ilmi, belajar ilmu agama, termasuk bagian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, man za'ama annal ghuduwa ilal ilmi laysa bi jihadin faqad naqasa fi aqli wa ra'yi. Barang siapa menganggap belajar ilmu agama bukan termasuk jihad, maka telah kurang akal dan pemikirannya. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul, mengatakan, wal bahsu anhu ay al ilmi jihadun. Mencari ilmu termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, la yakumuddin illa bi amrain. Agama ini tidak akan tegak kecuali dengan dua hal. Bil ilmi wal bayan wa sayfi wasinan. Dengan ilmu dan keterangan dan dengan pedang dan senjata. Tidak cukup hanya dengan senjata, namun harus didasari oleh al-ilmu. Ini yang pertama, bahasanya jihad itu ada bentuknya dengan alisan wal qalam. Kemudian juga jihad dengan al-mal, jihad dengan harta. Termasuk bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dicontohkan di sini yaitu dengan kita menginfakkan harta kita untuk menyebarkan Islam yang benar, ya. Demikian pula kita misalnya punya uang mencetak buku-buku dibagikan cuma-cuma. Tentunya buku-buku yang alal kitab wa sunnah. Demikian pula wa yakunu bitasni wa syiril asliha. Kalau memang kita tidak dilarang misalnya membelikan senjata, maka kita belikan senjata untuk para al-mujahidin. Seperti misalnya sekarang di Suriah, fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mereka menyuruh kaum muslimin untuk membantu para mujahidin yang ada di Suriah sana, Namun tentunya yang betul-betul mereka ala sunnah, bukan sembarangan, karena di sana juga banyak kelompok-kelompok yang ikut andil dalam berjihad. Namun yang perlu untuk dibantu adalah mereka-mereka betul-betul mujahidin yang ala sunnah. Yang itu butuh bantuan kita. Dan mereka tidak butuh manusia, artinya seperti yang dikatakan orang Harakah, mereka gembor-gembor mau berangkat ke sana. Padahal yang di sana itu nggak butuh orang, sana banyak orang. Yang dibutuhkan adalah al-mal, harta, untuk mereka membeli makan, untuk mereka membeli senjata dan sebagainya. Itu di antara al-jihad bin mal, kita sumbangkan harta kita untuk mereka para mujahidin atau kaum muslimin di Suriah yang sedang mengalami penindasan oleh presiden mereka Bashar Assad yang kafir dengan sekte Nusairiyahnya yang kafirah. Kemudian jihad bin nafsi, jihad dengan dengan jiwa, yaitu dengan turun di medan pertempuran, di medan al-jihad kalau memang sudah waktunya. Dan ini yang perlu untuk kita camkan bersama. Rasul SAW bersabda, man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang mati sedangkan dia tidak pernah berjihad dan tidak pernah membisikkan hatinya untuk berjihad, untuk berperang di jalan Allah, maka dia mati di atas salah satu cabang kemunafikan. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi harus kita kobarkan semangat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan artian yang sudah kita sampaikan tadi. Jihad terkadang dengan alisan, dengan al-qalam, dengan dakwah, terkadang juga dengan al-mal. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membagi jihad ada 4 tingkatan.
Yang pertama jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri. Yaitu dengan kita belajar ilmu agama, dengan kita beramal soleh, dengan kita berdakwah, dengan kita bersabar di atas semuanya itu. Itu namanya jihad bin nafsi. Rasul mengatakan, afdalul jihad an yujahidar rajulu nafsahu wa hawa. Rasul bersabda dalam hadis yang sahih, semulia-mulia jihad adalah seseorang melawan jiwa dan hawa nafsunya. Itu juga termasuk bagian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, jilid yang ketiga, bahwasanya jihad yang kedua adalah jihadus syaitan, jihad melawan asyaitan, yaitu dengan melawan syahwat dan syubhat, dengan ilmu dan bersabar. Yang ketiga jihad melawan orang-orang kafir wal munafiqin, yaitu dengan Rasul mengatakan jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah melawan orang kafir, orang musyrik dengan lisan kalian, dengan dakwah, dengan harta kalian dan dengan jiwa-jiwa kalian. Itu jihad melawan orang-orang al-munafiqin atau orang-orang kafirin atau orang-orang musyrikin. Dan yang keempat kata beliau, jihad melawan pelaku kemaksiatan, pelaku kebid'ahan. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan, ar-radu 'alal mubtadi' mujahid. Orang yang membantah ahli bid'ah termasuk mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang mungkin bisa kita sampaikan secara ringkas tentang Minhaj Al-Firqatin Najiyah. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk kita senantiasa berpegang teguh dengan Minhaj Firqatin Najiyah sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu taala alam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'd. Ya, kita coba untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk biidznillah taala wa bi taufik minallah. Yang pertama, bagaimana hukumnya jika kita meminjam uang pada koperasi dan bagaimana pula hukumnya menjual rokok? Yang pertama, seperti yang kita sampaikan tadi, kewajiban kita adalah thalabul ilmi, belajar ilmu agama. Di antaranya tentang masalah al-buyu, masalah jual beli, ya. Dan sudah kita sampaikan di antara hukum Allah adalah hukum dalam masalah jual beli. Islam bukan hanya mengajarkan masalah ibadah, namun juga mengajarkan masalah muamalah, masalah jual beli misalnya. Demikian pula masalah utang piutang. Yang kita ketahui kebanyakan ya namanya koperasi itu kalau meminjamkan pasti apa? Ada bunganya, ya pasti ada tambahannya. Sedangkan itu adalah termasuk riba. Ya, man zada aw istazada faqad arba. Barang siapa yang menambah atau minta tambahan dalam utang piutang itu adalah ar-riba. Dan Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghapus barokah harta riba dan Allah mengembangbiakan harta sedekah. Demikian pula Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian tidak mau meninggalkan harta riba, maka umumkanlah perang kepada Allah dan Rasul. Dan juga dikatakan dalam hadis, la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Bahwasanya Rasul melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan orang riba. Yang makan riba, yang memberi makan orang riba, yang menulis saksi riba atau yang menulis akad riba atau kedua saksinya dan dikatakan mereka sama-sama terlaknat. Naudzubillah min dzalik. Maka ini adalah muamalah yang haram, meminjam di tempat-tempat yang di situ ada unsur ribanya. Adapun menjual rokok, yang pertama kali harus kita katakan bukan hanya menjual, menggunakan atau merokok saja itu haram, apalagi menjualnya. Termasuk ta'awun alal itsmi wal udwan, termasuk mendakwahkan manusia untuk yang haram tadi. Kenapa rokok diharamkan? Yang pertama, Allah berfirman, "Wala tuhliku anfusakum wala tulqu bi'aidikum ila tahluka." Dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Dan kalau antum mau jujur, ijma' pabrik rokok mengatakan rokok itu apa?
berbahaya, menimbulkan penyakit kanker, hipotensi dan sebagainya. Ini ijma'nya apa? Pabrik rokok. Afala taqilun? Ya. Kenapa kalian tidak apa? Berpikir. Yang membuat saja mengakui rokok itu membinasakan. Ya. Maka sungguh benar fatwa ulama yang mengatakan rokok itu haram. Di antara dalilnya wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kalian apa? Menjerumuskan diri kalian kepada ke dalam kebinasaan. Ya, dan banyak lagi dalil ulama yang menyatakan itu adalah haram, apalagi menjualnya. Mohon penjelasannya, atau mungkin ada imam-imam yang lain bertentangan dengan ucapan Nabi karena banyak ahlul bid'ah mengatakan atau alasannya Imam Syafi'i juga melakukannya. Kita harus pertama kali yakini bahwasanya manusia semuanya masuk dalam kategori sabda Rasul SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia pasti salah. Kita tahu atau tidak tahu kesalahan mereka, yang pasti apa kita yakini pasti siapapun pernah menentang ya perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecil atau besar, sedikit atau banyak. Ya, di antaranya para imam-imam. Ya, di antaranya masalah akidah, misalnya Imam Abu Hanifah rahimahullah salah dalam mendefinisikan al-iman. Iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan amalan perbuatan. Bil jawari, al-amal bil jawari. Imam Abu Hanifah mengatakan iman itu hanya ucapan dan keyakinan. Ini menyelisihi ya sabda Rasul SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, fa'alaha qaulu la ilaha illallah wa adanaha imatatul adhani thariq. Bahwasanya ya iman itu ada 70 lebih cabangnya. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini adalah apa? Al-amal bil jawarih. Rasul memasukkannya ke dalam ya al-iman. Namun Imam Abu Hanifah tergelincir dalam masalah ini. Beliau mengatakan iman hanya ucapan dan keyakinan. Amal bukan termasuk bagian daripada al-iman. Ini salah satu contoh. Demikian pula dalam masalah fikih, misalnya Imam Abu Hanifah salah dalam masalah apa? Ya, masalah wali dalam pernikahan. Ya, bahwasanya dalam mazhab Hanafiyah tidak ada syarat wanita itu pakai wali ketika menikah. Sedangkan Rasul mengatakan la nikaha illa biwali, tidak ada pernikahan, tidak sah pernikahan tanpa ada wali sang perempuan. Ini semuanya sekali lagi, tahu atau kita tidak tahu, kita menemukan atau enggak menemukan, kita yakini semua manusia masuk dalam kategori sabda Rasul, kullu bani Adam khata'. Ya. Bagaimana sikap kita dalam bergaul dengan saudara muslim yang berbeda manhaj dengan kita? Kita ya mungkin pernah membahas masalah al-wala wal bara, ya, yaitu loyalitas, kecintaan, dan benci-membenci. Rasul mengatakan ausaqal iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kalau kita melihat ada saudara kita muslim berbuat maksiat atau berbuat kebid'ahan, maka ya harus ada al-bara, berlepas diri, membenci kemaksiatannya atau kebid'ahannya. Ya, harus ada apa? Rasa kebencian. Itu adalah apa? Ausaqul iman, sekuat-kuat tali keimanan. Adapun dia sebagai seorang muslim, kita cintai karena apa? Keislamannya. Adapun kebid'ahannya kita apa? Kita ingkari. Dari situ pula kita bisa bersikap bahwasanya dalam urusan yang baik kita ya sama-sama berbuat kebaikan. Namun dalam masa urusan kebid'ahan kita apa? Tidak boleh mentolerir sama sekali. Ya, kita harus apa? Menjaga diri, menjaga jarak. Jangan sampai apa? Menjadikan orang tersebut sebagai sahabat karib kita. Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang tergantung apa? Agama sahabat karibnya. Boleh kita berteman, namun apa? Sebatas kebaikan, sebatas hal-hal yang mubah. Namun dalam hal kemaksiatan, dalam hal kebid'ahan harus tegas, ya. Jangan karena dia adalah ya teman bisnis kita, kemudian kita diundang dalam acara kebid'ahannya, kita apa? Ikut karena apa? Ya sungkan kalau atau takut dia akan apa? Menjauh dari kita, kemudian bisnis kita hancur. Tidak, kita harus apa? Punya sikap dalam masalah apa? Al-haq, ya kita
tidak ada masalah bergaul dengan mereka dalam masalah yang mubah, namun dalam kebatilan harus jaga jarak. Bagaimana hukum mengambil dan memakan buah yang tumbuh di pinggir jalan dalam komplek perumahan? Ya. Di antara sikap orang-orang yang soleh adalah al-wara'. Ya. Al-wara' itu sebagian ulama mengatakan tarku ma laisa fihi ba'sun ma khafa an yakuna fihi ba's. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan itu akan apa? Menimbulkan hal-hal yang haram. Ya. Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapati di rumah beliau sepotong kurma, beliau mau memakannya, namun beliau ingat mungkin ini adalah sedekah yang itu apa? Haram untuk beliau makan. Akhirnya apa? Beliau tinggalkan. Padahal masih belum jelas itu sedekah atau itu memang hak beliau. Ya, namun apa? Beliau tinggalkan takut khawatir jangan sampai itu apa? Haram. Ya. Seperti juga dahulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau punya ya seperti mungkin budak ya. Kemudian budak ini ya bekerja menghasilkan uang. Di antaranya dia pernah ya menipu orang, mengibuli orang, pura-pura jadi dukun. Ya, padahal dia bukan dukun. Kemudian mendapatkan harta. Kemudian harta ini ya dimakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau tahu itu harta dari hal tersebut, beliau muntahkan semuanya. Itulah al-wara' ya, meninggalkan sesuatu apa yang sebetulnya mungkin tidak ada masalah, cuma takut itu adalah suatu hal yang apa? Syubhat atau harta yang haram. Ya, lagian berapa sih harganya buah? Ya. Di pasar insyaallah ya, insyaallah bisa kita beli meskipun apa? Satu keranjang misalnya. Kenapa satu? Ya kita ambil dari perumahan. Apalagi sekali lagi, ya itulah sikap. Apalagi kita yang pakai ya kupluk putih, ya kopiah putih, pakai jubah, ngambil barang di tengah jalan, apa nggak malu? Ya. Wallahu taala alam. Kita tidak bisa tidur lalu kita sholat tahajud. Apakah sholat yang kita kerjakan termasuk sholat tahajud? Ya tidak ada syarat orang sholat tahajud harus tidur dahulu. Dulu para salafus saleh, sebagian mereka sholat tahajud langsung setelah mereka sholat apa? Al-Isya. Nah, tidak ada syarat dalam sholat tahajud harus tidur dahulu. Apakah doa setelah sholat duha seperti ini bukan sunnah Rasulullah? Allahumma inna duhaka dan seterusnya. Tidak ada ya doa khusus setelah sholat sunnah semuanya. Kecuali yang seperti sholat witir. Rasul mengajarkan doa. Jadi secara umum tidak ada doa-doa khusus setelah selesai sholat sunnah. Di antaranya sholat ad-duha. Kecuali tadi seperti sholat witir. Karena memang ada riwayat yang sahih, maka itu boleh. Apakah boleh kita tayamum ketika di suatu saat kondisi masjid sama sekali tidak ada air? Karena mati PDAM dan saluran air. Apakah kita tinggalkan masjid untuk mencari masjid lain sementara waktu sholat sudah jauh dari jadwal utama? Iya, kita cari masjid yang lain yang dekat dengan masjid yang nggak ada ya airnya tersebut. Karena memang daripada kita tidak sah salat kita, lebih baik kita terlambat salat ya daripada apa? Nggak sah salat kita. Karena apa? Selama masih ada air di tempat yang masih dekat dengan kita, maka tidak boleh kita apa? Tayamum. Ya, kita lebih baik apa? Terlambat salat daripada kita salat tepat waktu, namun ya tidak sah salat kita karena tidak berwudu sedangkan masih ada air yang masih dekat dengan masjid tersebut. Apa hukumnya menghadiri pengajian umum di masjid yang ada di kampung? Pengajian itu diisi oleh narasumber yang tidak bermanhaj salaf ya. Secara asal tidak boleh kita duduk di majelisnya ahli bid'ah ya. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ra'aital ladina yakhuduna fi ayatillah aw yukfaru biha fala taqudu ma'hum hatta yakhudu fi hadisin ghairi." Ya, apabila engkau melihat orang-orang itu memperolok ayat-ayat Allah atau ayat-ayat Allah dikufuri, ya, maka jangan kalian duduk bersama mereka sampai mereka apa? Ya, membahas yang selain hal tersebut. Dari sini kata para ulama, ya,
bahwasanya dilarang duduk di majelis atau pengajian-pengajian yang di situ narasumbernya adalah ahli bid'ah atau orang-orang yang tidak mendakwahkan kepada sunnah atau kepada at-tauhid. Sebagaimana dahulu para ulama salaf mencontohkan hal ini dengan tegasnya, seperti Muhammad bin Sirin rahimahullah taala, seorang ulama tabi'in, ketika datang seorang ahli bid'ah ingin membacakan Al-Quran, dia tidak mau mendengarkannya. Ingin dibacakan Al-Hadis, tidak mau mendengarkannya. Ketika ditanya oleh yang di sekeliling beliau, beliau mengatakan kalau orang itu membacakan Al-Quran kemudian ditafsirkan dengan akalnya semata, maka itu akan masuk ke dalam hatiku dan tidak akan mungkin keluar. Dan dari situlah ulama mengatakan bahwasanya al-qulubu dha'ifa wa syubhatu khattafa, bahwasanya hati manusia itu lemah, cepat menerima asyubhat, sedangkan syubhat cepat menarik hati manusia. Maka jagalah hati kita dengan tidak duduk di majelis-majelis ahli bid'ah tersebut. Kalau ulama saja khawatir hati mereka terkotori dengan kebid'ahan, apakah kita merasa lebih baik dari para ulama? Ya. Kemudian juga kecuali kalau kita hadir untuk membantah ahli bid'ah tersebut dan kita lihat ada kemaslahatan ketika kita membantah. Namun kalau kita baru ngaji seminggu 2 minggu, ngaji setahun itu pun banyak bolosnya, kemudian menantang ahli bid'ah, perlu pikir 1000 kali. Artinya jangan bermodal semangat saja, pertimbangkan juga maslahat dengan mafsadahnya. Secara asal sekali lagi para ulama Ahlussunnah wal Jamaah melarang duduk di majelis ahli al-bid'ah. Ini ada pertanyaan masalah kredit atau masalah perbankan ya mungkin kita tunda dulu jawabannya karena memang saya bukan ahlinya dalam masalah ini. Wallahu ta'alam. Insyaallah kita akan bertemu lagi di masjid ini pada hari Ahad siang insyaallah taala. Wallahu ta'alam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.